Nah, selanjutnya kita ke pecahan desimal. Pecahan desimal itu biasanya bentuk desimal itu pasti ada 0, itu selalu ada 0, jadi kalau misalkan ada 0, ini 0, maka dia disebut pecahan desimal. Nah, untuk pengenalan yang pertama Bu Alif akan mengajarkan kalian cara membaca pecahan desimal terlebih dahulu. Oke, kalau misalkan ada angka seperti ini cara membacanya adalah 0,3. Ya, 0,3. Sedangkan kalau ada angka seperti ini dibacanya bukan 0,37, tidak. Jadi dibacanya adalah 0,37. Bukan 0,37, bukan, tapi 0,37. Kalau misalkan seperti ini dibacanya 0,1. Apakah itu? Bukan, tapi 0,01. Seperti itu ya. Contoh lagi, kalau ada angka seperti ini. Nah, ini apakah dibaca 0,125? Ya, tentu tidak, karena jawabannya sama yang seperti ini. Ini tadi bukan 37, tapi 37. Berarti kalau ini bacanya adalah 0,125. Bukan 0,125, bukan, tapi 0,125. Nah, itu tadi cara membaca pecahan desimal. Sekarang kita akan belajar cara merubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Nah, selanjutnya merubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Di sini Ibu sudah menyiapkan angka 3/10. Ingat, pecahan desimal itu selalu ada apa? Pecahan desimal itu selalu ada 0, itu sudah selalu ya, tidak boleh ditawar, harus ada 0, nah di sini kalian lihat 3/10, ini nolnya ada berapa? Seperti itu, ada 1. Kalau nolnya ada 1, berarti tandanya di belakang koma ini hanya ada 1 angka. Berapa angkanya? Berapa? 3. Ya. Jadi cara pengingatnya seperti itu. Ketika di sini nolnya 1, tandanya di belakang koma ada 1 angka. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan 45/100. Ingat, tuliskan dulu apa? 0, nah, kita lihat di sini, nolnya ada berapa? 2. Kalau 2 berarti di sini ada 2 angka di belakang koma. Kita lihat di sini. Tuh, 2. Sudah pas. Kalau sudah pas kita pindahkan saja. 45. Dibaca 0,45. Jadi, ketika di sini nolnya ada 2, itu tandanya ada 2 angka di belakang koma. Nah,
Seperti ini ya nak. Nah, kalau misalkan ini ada angka seperti ini, 8/100. Sama, kita tuliskan dulu apa? Pertama kita tuliskan 0 komanya, jangan sampai ketinggalan. Lalu kita hitung nolnya. Di penyebut ada berapa jumlah nolnya? 1, 2, ternyata ada 2. Berarti nanti di belakang koma harusnya ada 2 angka. Kita tadi 1, 2. Nah, kita lihat pembilangnya. Loh, di sini cuma ada angka 8. 8-nya ini kita taruh mana, nak? Kita letakkan di urutan terakhir. Berarti di sini. Di yang kedua. Terus depannya diisi angka berapa? Diisi angka 0. Ya, karena di sini hanya ada 1 angka. Berarti angkanya kita letakkan paling belakang, depannya diberi 0. Sama halnya ketika soalnya seperti ini. Per 1000. Kita tuliskan yang pertama apa? 0, koma. Kita hitung nolnya ada berapa? 1, 2, 3. Kalau nolnya ada 3 berarti otomatis di belakang angka ini, di belakang koma ini ada 3 angka. 1, 2, 3. Ya, karena nolnya di sini ada 3 atau per 1000. Nah, setelah itu kita hitung angka di pembilangnya ini ada berapa. Oh, hanya 2, 1, 2. Sama, kita tuliskan dari belakang. 2, 1. 1, 2. Lah, yang di depan ini berapa angkanya? 0. Jadi bacanya 0,1. Seperti itu. Jadi ketika kalian merubah pecahan biasa ke pecahan desimal, jika bentuknya per 10, per 100, dan per 1000, kalian hitung angka nolnya terlebih dahulu. Seperti ini tadi, 3/10. Dihitung nolnya ada berapa? Ada 1. Berarti kalau ada 1, tandanya di belakang koma hanya ada 1 angka. 3 dari mana? Dari pembilangnya. Pembilangnya ini ada 1 angka, pas. Berarti kita pindahkan saja. 45/100. Nolnya ada berapa? Ada 2. Berarti di belakang koma ada 2 angka. Kita hitung pembilangnya. 1, 2. 2 angka, pas. Berarti kita pindahkan saja. Nah, yang ini 8/100. 100 ada 0 berapa? 2, 1, 2. Berarti di belakang koma juga ada 2 angka. 1, 2. Nah, karena di sini cuma ada 1, kita letakkan dari urutan paling belakang. Depannya ini diberi 0. Kasusnya sama seperti ini. Ada 3, 0, berarti ada 3 angka di belakang koma. Kita lihat pembilangnya hanya 2. Tuliskan dari belakang 2, 1, dan di depannya diberi angka 0. Nah, contoh kasus lainnya. Nah, misalkan seperti ini Bu Alif. Ada gambar, lalu kita disuruh merubah ke pecahan desimal. Nah, sebelum kita rubah, kita ganti dulu dia ke pecahan biasa dulu. Ya, yang diarsir ada berapa, nak? 1, 2, 3, 4. 4 yang diarsir. Jumlah keseluruhannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Nah, 0, desimal ya, selalu 0, kita lihat di sini nolnya 1. Kalau nolnya 1 berarti di belakang koma hanya ada 1 angka. Kita lihat pembilangnya berapa? 1, pas. Berarti tinggal kita pindahkan 0,4. Nah, kalau kasus yang di bawahnya ini adalah ini jumlah kotakannya ini 100. Sudah Bu Alif hitung ya, ada 100 kotakan. Nah, sama seperti yang di atas. Kita rubah ke pecahan biasa dulu. Kita bentuk pecahan biasanya. Kita hitung yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Berarti yang diarsir ada 25. Jumlah keseluruhannya berapa? 100. Jika dirubah ke desimal, ingat harus ada 0, nah, kita lihat. Di sini nolnya ada berapa? 2. Berarti ada 2 angka di belakang koma. Di sini ada berapa pembilangnya? Berapa angka? 1, 2, 2 angka. Pas ya, berarti tinggal kita pindahkan 0,25. Oke, sampai sini pasti sudah paham ya. Amin. Selamat belajar. Materi selanjutnya yaitu masih desimal atau persen? Ya, kita lihat materi selanjutnya. Nah, anak-anak, kita masih belajar tentang pecahan desimal. Nah, tapi tingkatannya sudah berbeda dibandingkan yang tadi. Sekarang kita belajar tentang merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Tadi kan enak, karena angkanya masih 3/10. Jadi kalau dirubah ke pecahan desimal jadi 0,3. Nah, kalau misalkan soalnya jadi 3/5. Nah, ini bagaimana caranya? Ya, kita jadikan dia berpenyebut 10. Boleh, 100 boleh, 1000 boleh. Tapi yang paling kecil saja ya, 10 dulu. Biar jadi berpenyebut 10, maka dia harus dikali dengan berapa? Ya, dikali 2. Kalau bawah dikali 2, berarti atas juga harus dikali dengan 2. Jadi 3 dikali 2 berapa? 6. Jadi ketika dirubah menjadi pecahan desimal, 0, satu angka, 0, berarti di sini di belakang koma juga 1, berarti 6. Nah, Bu Alif punya tips. Tips ini bisa kalian tuliskan nanti di buku kalian. Tips yang pertama adalah ketika penyebut 2 dan 5 dirubah menjadi penyebutnya adalah 10. Misalkan titik-titik per 2 atau titik-titik per 5. Nanti kalian rubah ke penyebut titik-titik per 10. Nah, tapi kalau misalkan ada penyebutnya 4, 25, 20, 50, nanti penyebutnya dirubah menjadi 100. Seperti itu ya. Menjadi 100. Misalkan titik-titik per 4 atau titik-titik per 25 atau titik-titik per 20 atau titik-titik per 50. Nanti dirubah ke penyebutnya 100. Oke. Nah, selanjutnya ketika ada penyebut angka 8 atau 125 dirubah ke penyebut 1000. Contohnya titik-titik per 8 atau titik-titik per 125. Nanti kalian rubah menjadi titik-titik per 1000. Nah, begini ya. Nah, Bu Alif jelaskan cara penggunaannya. Misalkan ada soal 1/2 dirubah menjadi pecahan desimal. Nah, tadi pecahan desimal 2, pecahan biasa yang penyebutnya 2 dan 5 dirubah
menjadi penyebut 10. Berarti di sini kita jadikan 10. Berarti 2 dikali berapa biar hasilnya 10? Ya, benar, dikali 5. Kalau bawah dikali 5, atas juga harus dikali 5. 5. 5 per 10, kita rubah ke pecahan desimal 0, di belakang ada berapa angka? 1. Berarti di sini juga ada 1 angka, pas 1 angka. 0,5. Paham ya? Nah, sekarang penggunaan yang 100. Misalkan ada soal 3 per 4. Tadi di sini 4, 25, 20, 50. Atau penyebut 4, penyebut 25, penyebut 20, dan 50 dijadikan penyebut 100. Jadi di sini 100. 4 dikali berapa agar hasilnya 100? Ya, 4 dikali 25. Nah, kalau bawah dikali 25, atas juga dikali 25. Nah, ini 4 kali 25 kan 100 ya. 3 dikali 25. Berapa? Ya, pintar. 75. Berarti 0, di sini nolnya ada berapa? 1, 2. 1, 2. 2 angka di belakang koma. Dihitung pas. Berarti tinggal kita pindah. 0,75. Paham penggunaannya? Oke, contoh satu lagi yang per 100 ya. Misal adalah di sini angkanya adalah 20. 3 per 20. Sama. 20. 20 tadi dirubah ke per 100. Berarti di sini 100. Biar 20 itu bisa menjadi 100, dikalikan berapa? Atau 100 dibagi 20 itu berapa? Ya, benar, 5. Berarti 20 harus dikali dengan angka 5. Biar jadi 100. 20 dikali 5, 100. Kalau bawah dikali 5, atas juga harus dikali 5. Berapa? 3 dikali 5? 15. 0,1212. Dihitung lagi 1, 2. Pas 15. Nah, itu penggunaan yang 100. Sekarang kita penggunaan yang 1000. Penggunaan yang 1000 ini boleh kasih garis biar tidak tercampur ya. Oke, penggunaan yang 1000. Misalkan ada angka 3 per 8. Oke, 3 per 8. 8 berpenyebut 8 dan yang berpenyebut 125 itu dijadikan penyebut 1000. Berarti di sini penyebutnya adalah 1000. Nah, 8 dikali berapa yang hasilnya 1000? Ya, 8 dikali 125. Mereka ini ibarat pasangan ya. Jadi ini dikalikan 125. Nanti jadinya 1000. Berarti kalau bawah dikali 125, atas juga harus dikali 125. 125, maaf. 3 dikali 125, berapa? Pinter, ini 5, 7, 3. 375. Berarti 0,3 angka 1, 2, 3. Pas 3. Kecil sekali tempatnya ya. 7, 5. 3, 7, 5. Seperti ini. Oke, kita lihat dengan contoh satunya. Misalkan 2 per 1, 2, 5. Dijadikan pecahan desimal. Nah, kita lihat 1, 2, 5. Ini dirubah menjadi penyebut 1000. Berarti di sini penyebutnya harus 1000. 125 dikali berapa yang hasilnya 1000? Kita lihat di sini. Oh, hanya 8 dan 125. Berarti di sini dikalikan 8.
Kalau bawah 8, atas juga dikali dengan 8. Ya, 2 dikali 8, 16. Di sini kita tuliskan 0, berapa angka? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 angka di belakang koma. Kita hitung pembilangnya. Hanya ada 2. Ingat, tadi kalau ada 2, sedangkan di sini 3, tuliskan dari belakang. Berarti 6, 1. 1 ya. Nah, depannya ini dikasih angka berapa? Kasih angka 0. Seperti ini. Nah, semoga kalian bisa paham, mudah mengerti ya nak. Ini Bu Alif sudah berikan cara tips-tipsnya ya. Ini tipsnya tadi merubahnya seperti ini. Semoga kalian jelas, karena kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Next, selanjutnya adalah masih dengan pecahan desimal. Sekarang kita merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, sebelum ke situ Bu Alif ada tips lagi. Yang pertama tipsnya adalah 1. Jika ada satu angka di belakang koma, penyebutnya 10. Jadi misalkan 0,3. Nanti kan ini ada satu angka di belakang koma, dijadikan per 10. Makanya dari sini 3. Begitu. Tips yang kedua adalah jika ada 2 angka di belakang koma, maka penyebut jadikan 100. Contohnya 0,75. Oke. Di sini ada berapa angka di belakang koma? 2. Berarti penyebutnya per 100. Dipindahkan angkanya ini 75. Oke. Tips yang ketiga, jika ada 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya jadi 1000. Contohnya 0,225. Jadikan per 1000 ya. Angka ini tinggal dipindahkan ke sini. Oke, begitu. Nah, yang keempat baru nanti disederhanakan. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya ya. Misalkan ada soal seperti ini. Misalkan soalnya adalah berapa ya kira-kira? Kita coba 1 angka dulu atau 2 angka di belakang koma. Oke, 1 angka. Misalkan ada contoh soalnya 0,8. Ingat tadi tipsnya, jika ada 1 angka di belakang koma, penyebutnya diganti 10. Berarti di sini 10. Atasnya
tinggal kita pindahkan saja 8-nya ke sini. Nah, setelah itu disederhanakan. Masih ingat disederhanakan, dibagi ya, atas dan bawah dibagi menjadi pecahan yang sangat sederhana sampai tidak bisa dibagi lagi. Oke, kita bagi dengan angka berapa? 2, boleh. Berarti 8 dibagi 2, 10 dibagi 2. Berapa? 4/5. Jadi, pecahan biasa dari 0,8 adalah 4/5. Paham? Selanjutnya, misalkan ada soal 0,25. Ingat tips yang kedua, jika ada 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya jadikan 100. Berarti di sini kita jadikan 100. Di sini berapa? Tinggal kita pindahkan angkanya, 25. Nah, seperti tadi disederhanakan. Kalian mau sederhanakan. Dibagi angka berapa? Oh, paling kecil dulu ya. Ya, boleh. Dikit-dikit boleh. Oke, kita bagi 5 coba. Berapa? 5. Dibagi 5 lagi, 100 dibagi 5. 20. Pintar. Masih bisa dibagi? Masih. Dibagi berapa? 20 dibagi 5. Ya, bagi 5. Jadi 1/4. Jadi, pecahan biasa dari 0,25 adalah 1/4. Oke. Sampai sini ada yang bingung? Kita coba yang di belakang koma ada 3. Misalkan angkanya 0,625. Oke, seperti tips yang ketiga. Jika ada 3 angka di belakang koma, penyebutnya 1000. Ada berapa angka? 1, 2, 3. 3, berarti penyebutnya adalah 1000. Kita pindahkan angkanya ini ke sini. Jadi 625/1000. Oke, kita sederhanakan. Kita sederhanakan ya, Nak. Nah, ini Bu Alif punya tips lagi. Biasanya di soal-soal biasanya, pokoknya biasanya itu ketika di belakang ini ada angka 5, dia bisa dibagi dengan angka yang belakangnya 5 juga. Tapi ketika di sini adalah pecahan per 1000, kita coba dia bisa dibagi angka 8. Bisa juga dibagi angka 8. Ya. Nah, kalian menyederhanakan mau gimana? Dibagi berapa? Angka paling kecil dulu atau langsung angka besar? Angka kecil. Baik. Mau dibagi berapa, Nak? 5? Boleh. Kita bagi 5. Kita bagi 5. Ingat ya, kalau bawah dibagi 5, atas juga harus dibagi 5. Harus sama, tidak boleh beda. Oke, 625 kita bagi 5. Yuk, porogapitnya dikeluarkan. Berapa? 1. Pintar. 2. Pintar. 5. Pintar. Lalu di sini berapa? 200. Ya, bagus. Dibagi berapa lagi? Oke, mau coba dibagi 5 lagi? Boleh. Bagi 5, berapa? 2, pintar. 5, bagus. Di sini berapa? 4. 40. Nah, 25 dan 40. Ini bisa dibagi berapa lagi? Ini angkanya di belakang koma, angka di belakang 5. Tadi Bu Alif sudah menyebutkan, biasanya kalau di belakang 5, dia pasti bisa dibagi dengan angka 5. Yang belakangnya 5 juga. Mau dibagi berapa? 25? Yang atas bisa pembilangnya, tapi penyebutnya apakah 40 bisa dibagi 25? Tidak. Kita bagi 5 lagi, boleh. Atas bagi 5, bawah juga harus dibagi 5.
25 dibagi 5, 5. 40 dibagi 5, 8. Jadi 0,625 ini pecahan biasanya adalah 5/8. Oke, begitu ya. Sudah mengerti? Insya Allah sudah. Nah, sangat mudah bukan? Semoga kalian bisa memahaminya.